الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita baca hadis yang ke-26 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha." Dunia itu terlaknat. Terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali apa yang karena Allah dari dunia itu. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali memasukkan hadis ini di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pada kitab tercelanya dunia. Hadis ini muttafaq alaih. Menurut Al-Iraqi, hadis ini diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah. Artinya hadis ini sahih berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, apa yang terjadi dengan dunia sehingga dunia itu terlaknat? Nah, mengapa Rasulullah SAW menyabdakan bahwa dunia itu terlaknat kecuali apa yang karena Allah di dalam dunia ini? Karena memang kita diuji di dunia ini dan kita selalu mendapat ujian daripada dunia ini. Untuk mengetahuinya di mana tercelanya dunia itu, maka Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam kitab tercelanya dunia itu, maka lihatlah dengan mata hakikat. Maka dunia itu adalah negeri yang banyak bahayanya. Bahaya apa? Bahaya untuk keakhiratan kita. Terkadang kita terlena dengan dunia itu. Dunia itu juga adalah negeri yang melenakan, negeri yang penuh tipu daya. Dunia itu dalam satu riwayat dikatakan mimpi, sedangkan penghuninya diberi pahala atau diberi siksa karenanya. Artinya ketika kita berada di dunia ada dua hal. Kita bisa mendapatkan pahala, kita bisa mendapatkan dosa. Mendapatkan pahala untuk keakhiratan kita, mendapatkan dosa juga untuk keakhiratan kita. Yang mana yang kita pilih? Nah, disinilah letak kejelian kita. Mesti kita apa saja yang kita lakukan di dunia ini, baik mencari nafkah atau hal-hal lainnya, kita niatkan karena Allah, sehingga bermanfaatlah usaha kita di dunia ini. Karena kita di dunia ini hanya sementara. Dunia ini ibarat suatu pulau, dan kita akan berpindah ke pulau berikutnya, yaitu pulau akhirat. Di sanalah ditentukan bahagia kita ataukah sengsara. Imam Hasan Al-Basri pernah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di dalam suratnya itu, di antara isinya ada dikatakan, sesungguhnya dunia ini negeri perjalanan. Bukanlah dunia ini negeri tempat tinggal yang tetap. Artinya, ketika di dunia kita mencari bekal untuk menuju ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Karena kita berasal dari sana. Nenek moyang kita Nabi Adam dari surga, maka kita mestilah kembali ke kampung kita. Maka oleh karena itu di dunia ini kita mengenal pemilik kampung itu, yaitu Allah. Sehingga selain kita mengenal Allah, ma'rifatullah, kita perlu juga mengenal dunia, ma'rifatud dunia, agar kita tidak terjerumus dengan dunia ini. Karena dengan mata hati kita yang cerdik, kita bisa melihat di mana sela-sela daripada dunia itu. Nah, dalam Ihya Ulumuddin dikatakan juga oleh Imam Al-Ghazali, tidaklah tersisa dari seorang hamba ketika dia meninggal dunia itu kecuali 3 hal. Yang pertama, jenihnya mata hati, suci dari kotoran hati, dari sifat mazmumah. Kemudian kesenangan hati dengan zikrullah, zikir kepada Allah.
Ketiga, cinta hati kepada Allah. Nah, di dunia inilah kita dapatkan. Karena dengan kita berusaha sembari memohon kepada Allah dan mudah-mudahan dikaruniakan kepada kita, sehingga lapisan jarak antara kita dengan Allah, hijabnya itu satu persatu akan terbuka. Dengan cara 3 hal tadi, mensucikan hati, berzikir dan sebagainya kita lakukan di dunia ini. Dan kita juga jangan sampai terjerumus kepada dunia. Bukan berarti dunia itu tidak perlu. Dunia perlu, tapi hendaklah kita bijak dalam menyikapinya. Jangan kita letakkan dunia di dalam hati, tapi letakkanlah dunia di genggaman kita. Kenapa? Karena kalau kita letakkan di dalam hati, ketika kita mau meninggal dunia, dunia akan ikut. Susah kita meninggalnya. Tetapi jika kita letakkan di tangan, maka ketika kita mau wafat nanti, insya Allah kita telah meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Kita lepaskan. Jangan salah paham pula. Bukan berarti dunia tidak perlu. Kita jadikan ladang untuk panennya di akhirat nanti. Terakhir kita tutup dengan sebuah syair, dikatakan ala innamad dunya kadhillin thaniyatin wala budda yawman inna dhillaka zailun. Ingatlah sesungguhnya dunia itu adalah bayang-bayangan, seperti bayang-bayang. Wala budda yawman, pasti suatu hari nanti. La budda, tidak boleh tidak, artinya mesti. Inna dhillaka zailun, sesungguhnya bayanganmu itu akan hilang. Oleh karenanya lah kita persiapkan diri kita di dalam dunia dengan bekerja, melaksanakan keduniaan kita untuk keakhiratan kita. Artinya kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin karena Allah Ta'ala, sehingga kita yang ada di dalam dunia tidak menjadi terlaknat atau tercela ketika di dunia. Kita jadi mulia di sisi Allah insyaallah ta'ala. Sama-sama kita perbaiki dan perbenahi diri kita. Semoga Allah memberikan petunjuk dan taufiknya sehingga kita mudah untuk berjalan di dunia ini sebagaimana seperti seorang musafir yang hanya singgah sementara dan akan terus meneruskan perjalanannya dan sampailah kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.